Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Roy Suryo merasa heran setelah mengetahui dirinya dilaporkan mantan Presiden Jokowi menggunakan UU ITE. Roy Suryo diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi pada Kamis, 15 Mei 2025, hari ini. Namun ia keberatan Jokowi menggunakan UU ITE. Sebab tidak ada dokumen elektronik yang menjadi dasar laporan. Padahal pasal-pasal yang digunakan berasal dari UU ITE. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada, ya gimana penyidik? Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya, harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita, kata Roy kepada wartawan. Roy pun mengaku sejak pagi hingga siang sudah dicecar 24 pertanyaan oleh penyidik. Sebagian besar menyangkut identitas dan aktivitas pada 26 Maret 2025. Kemudian satu lagi adalah barang buktinya, itu disebut Undang-Undang Informasi Elektronik bla 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 bla. Mohon maaf sekali lagi, saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Ini misalnya untuk seseorang ini bukti transfer kepada teman. Tapi bukti transfer direkayasa, itu aku 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismo, Pak saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita, tiba-tiba Bang Rustam ini, tiba-tiba dituduh melakukan, maaf ya, pembunuhan. Tapi mayatnya nggak ada. Gimana bisa dituduh beliau melakukan pembunuhan? Bahkan kalaupun ada mayatnya diperiksa dulu, diforensik dulu. Benarkah mayat itu terbunuh atau dibunuh? Kalau Bang Rustam tiba-tiba ngaku aja saya mau, ya kasihan beliau dong. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya gitu loh. Jadi 3 itu yang kemudian saya pertanyakan, ya diselundupkan pasal itu. Jadi sekali lagi saya tetap mengapresiasi Polda Metro dan saya cepat ya jam 10 tadi itu sudah 24 pernyataan. Ya kalau rata-rata pada sampai 40 gitu ya insya Allah nggak sampai sore ya atau nggak sampai malam lah. Mungkin sore nggak apa-apa lah sambil ngobrol-ngobrol sambil ngasih kuliah kan nggak apa-apa. Jadi kita ngasih kuliah tentang Undang-Undang ITE tadi di dalam itu. Ini naskah akademiknya ini harusnya pasal ini digunakan siapa itu. Jadi itu yang benar, jangan asal mau kita dipaksa. Orang itu harus tahu hukum, tapi jangan sampai orang itu kemudian dipaksa untuk menjalankan hukum yang tidak pada semestinya. Itu saya kira. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.